Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Putri Daulia dengan NIM 2020-20-033. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, program studi ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi revitalisasi ketentuan tindak pidana pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Nama penulis Binov Handitya dan Hifni Rafa Rufaidah. Masalah-masalah hukum volume 49 nomor 3 hal 272 sampai 279 Semarang 3 Juli 2020. ISSN 2527 sampai 4716. Akreditasi nomor 32A /E/KPT /2017. Latar belakang, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Semakin menurunnya fungsi hutan, banyak pula dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu global warming. Untuk menjamin status fungsi, kondisi hutan, dan kawasan hutan, perlu dilakukan upaya perlindungan hutan. Mewujudkan kelestarian fungsi hutan juga tidak akan pernah lepas dari peran pemerintah. Dalam membangun sebuah kebijakan perlindungan hutan, tercatat pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya untuk mendukung terciptanya kondisi hutan yang tetap terjaga. Walaupun dalam undang-undang tersebut sudah memuat ketentuan tindak pidana, namun belum dapat memberikan dampak pada kelestarian hutan yang diciptakan. Hal inilah menjadi permasalahan yang akan dikaji, yaitu bagaimana peran hukum dalam menjaga kelestarian fungsi hutan dan bagaimana revitalisasi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran hukum dalam menjaga kelestarian fungsi hutan. Yang kedua, apa upaya preventif dalam menjaga kelestarian fungsi hutan. Yang ketiga, apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu kita sikapi secara progresif. Dan yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Kuatnya pengaruh variabel politik serta ekonomi dan tradisi hukum tertulis terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan membawa dampak negatif terhadap politik, hukum, dan substansi regulasi pengelolaan. Lingkungan. Masalah lingkungan yang ada di Indonesia terutama berakar dari keterbelakangan pembangunan. Maka di Indonesia diperlukan pertumbuhan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi, agar permasalahan kerusakan lingkungan dapat teratasi. Walaupun pada peraturan yang sudah ada, seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sudah jelas dimuat sanksi namun tidak dapat berlaku secara efektif. Sebagai langkah represif, hukum dapat memberikan penghukuman bagi manusia yang melakukan pelanggaran hukum dan harus menciptakan efek jera pada pelaku. Untuk maksud dan tujuan memberikan efek jera tersebut, maka instrumen hukum itu harus juga memuat sanksi yang akan diberlakukan secara tegas jika ada manusia yang melakukan pelanggaran aturan atau norma hukum. Norma hukum sendiri hanya sebagai rule atau jalur di mana manusia harus bertindak dalam batasan yang telah ditentukan itu. Sifat represif yang dimiliki oleh norma hukum hanya semata-mata memberikan efek menakut-nakuti, akan tetapi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat tidak semakin tinggi. Hal itu terjadi karena hukum tidak dijadikan sebagai budaya. Masyarakat belum sampai pada tingkat secara de facto bahwa masyarakat adat setempat lebih kuat dalam menjaga kelestarian fungsi hutan yang terlihat dari beberapa suku atau masyarakat adat yang ada di negara ini. Suku Boti di Nusa Tenggara Timur misalnya. Suku Boti sangat mencintai alamnya dan memiliki peraturan adat yang sangat unik. Yang menjadi fokus pada masyarakat suku Boti, ada peraturan adat yang melarang setiap warganya untuk menebang pohon jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Melihat apa yang dilakukan pada suku ini,
Maka tidak heran apabila di dalam perkampungan Boti terlihat teduh dan rindang. Selanjutnya, salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian fungsi hutan adalah salah satunya mengambil langkah preventif. Upaya preventif sendiri dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan sosialisasi yang akan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hutan. Terhadap pelaku tindak pidana tidak langsung dihukum, namun pelaku tindak pidana membuat surat pernyataan dengan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Apabila mengulangi lagi, maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan harus terpenuhi, agar pengawasan serta bentuk penindakan pada kegiatan yang dapat merusak hutan dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kegiatan pengelolaan lingkungan hutan akan lebih baik jika sarana yang disediakan mendukung kegiatan tersebut. Mengingat pada daerah-daerah dengan kawasan hutan biasanya minim dengan prasarana yang mendukung pengawasan fungsi hutan tersebut. Setelah itu, revitalisasi dalam ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu kita sikapi secara progresif, bahwa ketentuan pidana telah dirumuskan secara baik, namun efek yang ditimbulkan belum dapat dirasakan. Perusakan hutan harus terus terjadi di daerah-daerah. Masih banyak penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha dengan illegal logging atau yang sering disebut sebagai pembalakan liar. Untuk menyikapi terjadinya perusakan fungsi hutan itu, maka tindakan nyata serta saling sinergi antara bagian-bagian yang saling mendukung proses pencegahan terhadap tindak pidana perusakan hutan harus segera diwujudkan. Berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada hakikatnya, kewajiban perlindungan hutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk ikut menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam melakukan pemanfaatan hutan. Apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut lagi dalam kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, maka pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin masyarakat untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus berlandaskan pada beberapa asas. Yang pertama, keadilan dan kepastian hukum. 2. Keberlanjutan. 3. Tanggung jawab negara. 4. Partisipasi masyarakat. 5. Tanggung gugat. 6. Prioritas. Serta yang ketujuh, keterpaduan dan koordinasi. Demikian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.